Bahkan ya, saya pernah mendengar ya, itu sampai dibelah dua. Apa itu? Orangnya? Iya, gadisnya dibelah dua. Sret, dibelah dua. Ambil kamu sama. Dari Sebambangan. Sebambangan. Oh, Nilai jadi tetap positif. ada nilai positifnya. Nah, ada nilai positifnya. Sebab ya, sudah saya katakan tadi ya, bahwasanya seorang gadis orang Lampung tidak bisa menolak berapapun bujang yang mengharapkan dia. Hak mencintai gitu ya. Hak mencintai. Setiap orang itu punya hak Iya. untuk mencintai. Untuk naksir lah. Yang Ya. naksir. Ini dilayani semua. Berapa orang? Tinggal nanti ya, siapa yang ditentukan oleh gadis di antara mereka Yang dipilih. yang dipilih. Nah, tentunya yang dipilih kan cuma satu. Ya. Yang merasa kecewa nanti berapa orang? Kan itu. Banyak. Yang merasa kecewa, merasa sakit hati. Ya. Padahal yang nggak mungkin kan, sewaktu pacaran, si gadis ini ngomongnya ditolak ini. Nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Ya. Melainkan diberi harapan kan gitu ya. Ya. Nah itulah yang menimbulkan kecewa, sakit hatinya si yang lain. Jadi kalau orang sakit hati, orang kecewa, tahu ini mau dicuri, kan timbul emosi kan. Ya. Emosi. Tidak jarang kalau dulu ya, tidak jarang ini terjadi. Dicegat di jalan lah, dirampas itu. Apa yang dirampas itu? Hah? Yang dicegat? Ya karena ketahuan. Bahkan ya, saya pernah mendengar ya, itu sampai dibelah dua. Apa itu? Orangnya? Iya, gadisnya dibelah dua. Sret, dibelah dua. Ambil kamu sama. Bab dulu ya, kalau ngambil gadis, mencuri gadis ini kan nggak selancar sekarang. Ya. Ya, artinya udah kita bawain motor atau bawa mobil, kalau dulu kan jalan kaki. Ya, benar. Lewat hutan, Benar. nah kan gitu. Oh, ketahuan. Diburu. Oh, berarti kalau Sebambangan itu, Sebambangan itu keluarga dari gadis itu berhak memburu atau gimana? Berhak bukan mencari, yang atau memburu ini kan laki-laki yang kecewa tadi itu. laki-laki yang kecewa, saingannya itu tadi. Oh. Ya. Oke. Tahu ini mau Lari kan? dibambangkan, mau dibawa lari. Ya, otomatis kan kita ini mau merebut loh. Karena kita dulu dikasih harapan sama gadis. Iya. Nah kan gitu. Baper lah ya. Nah, jadi untuk menjaga hal-hal semacam ini, maka itu nilai plusnya, nilai positifnya dicuri. Sret, tahu-tahu, oh udah dibambangan, udah diambil sama sana. Ya udah kalau mau sudah, kan begitu. Nah itu nilai plus, nilai positifnya apabila sebambangan. Nah, kalau sekarang kebanyakan ya secara terang-terangan, bahkan sudah pakai cara lamaran, sudah mengikuti Gaya sekarang. kan gitu ya. Kalau dulu berarti nggak ada lamaran. Oh, nggak ada lamaran. Oh. Yang lamar itu nggak ada. Oh iya. Sekarang, Ya, sekarang perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman, lamaran. Iya. Nih. Tapi proses adat tadi tetap masih. Ya. Proses adat ngentak salah segala macam masih. Nah, kalau itu tetap pasti dilaksanakan. Baik secara dilamar dulu, secara terang-terangan, secara sembunyi, semua. Itu kalau proses setelah mengambil itu tetap itu berlaku. Tetap berlaku ya. Nah, itu.
Oh, Itulah tentang apa? bujang gadis. Bujang gadis ya. Ah, Kalau tadi masalah denda kan udah disinggung ya. ya. Masalah denda sudah disinggung ya. Tinggal besar kecil ya. Denda itu tadi yang Yang orang Lampung oh, itu ngambil denda. Oh, itu namanya itu ada denda. denda itu. Oh, Itu ada denda. ada denda tadi itu namanya. Sebelum itu diangkat itu ada denda yang menunggu di sana. Itu sudah ada ketentuan. Dendanya sedikit, kalau sekarang. Kalau dulu nggak bisa kita katakan sedikit. Benar. Rp39.000. Ya, bahkan 39.000 rupiah. 39 rupiah. 39 rupiah dulu. Oh. 30 rupiah dengan 9. Artinya kurang 1 rupiah 40. Iya. Itu dendanya. Kalau sekarang 39.000. Dan tidak berubah. Sekarang Dan tidak berubah. 39.000. Dari dulu sampai Itu sekarang. pasti itu didenda. Harus keluar. Ada denda namanya. Ada denda. Apabila terjadi ngambil atau memberikan gadis ya dengan non Lampung. Oh. Denda sudah jojong sudah ada. Nanti diangkat, diangkon, atau diakui oleh orang pepadun, diproses lagi nanti masalah ngambil gadis. Diproses, jangan tak salahnya diproses, ya bang Praudaunya diproses. Itu terlepas dari biaya resepsinya. Wih, lain lagi masalah resepsinya. Tergantung mau resepsi yang bagaimana itu terserah nanti. Resepsi itu kewajiban atau bukan? Resepsi. Ya. Kalau resepsi itu dikatakan suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban atau budaya juga bisa. Artinya kalau dikatakan kewajiban, ya, ini sesuatu yang wajib, ya, tidak dilaksanakan itu kan ada denda. Artinya ada sanksi, ya, yang seharusnya ini diadakan resepsi, sedangkan ini tidak diadakan resepsi. Berarti kan di sana ada sanksi, ya. Itu kalau kita sekaligus mengatakan itu adalah wajib. Tetapi tidak boleh juga kita katakan tidak wajib, dikarenakan setiap akan mengadakan resepsi itu sudah diatur juga oleh peraturan-peraturan yang termuat dalam Kuntara. Kan gitu. Oh, berarti resepsi pun diatur dalam Kuntara juga? Iya, ada. Kalau resepsinya sebatas kan bertingkat-tingkat ya. Iya. Nah, bermacam-macam, ada jenjang. Kalau hanya sebatas ini biayanya habis segini. Kalau sebatas ini biayanya ada tersendiri. Nah, itu kan gitu. Artinya sederhana pun tidak masalah? Tidak masalah. Tidak harus yang wah? Tidak. Oh. Di sana mau melaksanakan yang paling singkat, paling kering, paling ringkas, itu bisa. Diatur. Diatur. Oh, yang sederhana, itu ada aturan juga, sudah diatur. Yang menengah ke atas, sampai yang di paling mewah, paling puncak, itu ada, diatur, sudah diatur semua. Nah, itu tinggal mampukah kita mengeluarkan biayanya atau tidak. Nah, tanyakan pada diri masing-masing. Iya, tanyakan dengan diri masing-masing. Artinya jangan kemudian nanti setelah resepsi malah kemudian habis-habisan malah untuk hidupnya nanti malah nggak ada itu. gitu kan nanti.
Kalau dulu ya ini dulu ya, Ya. kita nggak bisa ini sih, kita nggak bisa mengelak dari sejarah Sejarah. yang terjadi dulu, Mm-mm. karena ini memang terjadi. Kalau dulu permainan belum banyak, ya, artinya budaya-budaya belum banyak yang masuk. Mm-mm. Hanya yang kita kagumi, yang kita agung-agungkan hanya adat, Mm-mm. ya. Jadi apapun bentuknya adat itu yang diagung-agungkan di waktu dulu. Nah, jadi karena kita mengagung-agungkan, kita mengagum-ngagumi. Mm-mm. Jadi di sana kita pus-pusan ya, bisa apa ya? Kita nekat. Pokoknya yang megah gitu kan. Kita nekat loh. Oh. Sampai jual sawah, jual kebun nggak masalah. Oh. Nah, jadi masih fanatik dulu. Ya. Nah, jadi akibat atau manfaat dari fanatik itu sendiri. Nah, sekarang baru kerasa. Pada habis itu ya. Nah, sekarang baru kerasa efeknya atau manfaatnya ada bukan ya, akibatnya. Kalau kedepannya sebenarnya nggak masalah ya kalau untuk resepsi itu sebenarnya tidak perlu mewah. Oh, tidak perlu memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kemudian sekarang harus memikirkan rencana keluarga kedepannya, kehidupannya segala macam itu ya. Inilah sekarang. Sekarang ini. Kalau dulu tidak terpikir. Oh, iya. Artinya tidak terpikir hal yang demikian. Mau kemana ini anak ini? Yang penting sekarang kemauan kita bisa terlaksana. Ya, ya. Bila perlu kita adakan hajatan yang, woi, itu. Ya, benar. Itu sampai ya secara jujur saja lah ya. Kalau saya ingat ya, saya sendiri sudah ingat. Terlebih-lebih yang tidak saya ingat itu cerita-cerita dari paman-paman dulu. Ini maafnya ngomong ya. Bukan kita mengungkit-ungkit ya, ini bukan. Orang tua saya sendiri yang namanya sawah, yang saya ketahui secara jelas pun, di depan sana di depan kuburan, itu berapa lajur itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur. 6 lajur. Itu habis terjual. Semua. Tinggal 1 lajur. Kebun kopi di Tanjung Mas. Itu Ini tetangga bapaknya ini. habis itu untuk kegiatan adat itu. Iya loh. Tanjung Mas di Pematang. Loh. Itu dijual. Untuk hajatan. Kegiatan hajatan. Oh. Sampai saya sendiri ngambil gadis. 1 lajur. Ya. 1 lajur. Sawah yang terjual. Waktu saya ngambil gadis. Selain dari itu masih untung. Waktu saya ya. Artinya waktu saya ngambil gadis, selain dari modal 1 lajur, kopi di gunung itu habis 7 kintal yang terjual. Ada. Nah, itu masih untung. Artinya Itu masih untung. iya, masih untung. Untung ada kopi 7 kintal. Iya. Kalau Cukuplah nggak ada kopi. 1 lajur sawah yang terjual. Wow, ya. Tapi ini kemudian menjadi pelajaran seharusnya tidak harus seperti itu ya. Ya, nah inilah. Jadi ya manfaat bilang saya jadi pelajaran. Nah,
Nah inilah akibatnya. Maka saya katakan manfaatnya ada, akibatnya itu memang ada juga. Manfaatnya sekarang kita berpikir, oh kalau ini nggak berubah caranya, habis. Benar. Nah kan gitu. Ini manfaat bagi kami. Benar. Manfaat bagi kita sekarang. Bukan hanya bapak saya sendiri, rata-rata. Padahal kalau saya lihat kehidupan orang Lampung sendiri, keseharian itu sederhana loh. Iya, betul. Kesehariannya sederhana. Itu bahkan juga masuk di dalam berbagai macam literasi orang Lampung itu kesehariannya sederhana. Iya. Tapi kadang-kadang saat kemudian hajat, dan itu bukan adat yang saklek ya, artinya bisa juga dirubah, dan itu juga sebenarnya diatur dalam Kuntara. Iya, memang diatur. Nah itulah dikarenakan tadi saya katakan karena masih fanatik. Yang diagung-agungkan ya adat-adat itulah yang diagung-agungkan, yang dikagumi ya adat itulah. Iya. Dulu ya kalau kita ngambil gadis, trek hari ini kita ngambil gadis. 1 bulan ke depan yang namanya isi rumah ini, keluarga besar rumah ini, setiap hari, setiap malam ngumpul, mengagumi. Ya memang itu bagus, di satu sisi itu bagus. Benar. Karena itulah kerukunan, itulah kekompakan, itulah apa ya? Nah itulah. Itulah penghormatan. Nah kan gitu ya. Tapi 1 bulan setiap hari setiap malam kita makan minum. Berapa itu habisnya? Kan begitu loh. Kalau dulu mungkin karena makanan mudah, bertani, mungkin tidak begitu masalah kalau dulu. Kalau sekarang yang semuanya serba beli. Nah itu kan. Memang ya kebanyakan juga ya dari keluarga ini membantu. Yang ada pisang, bawakan pisang, yang ada kan gitu. Tetapi kan selama 1 bulan nganggur ini, itu kan bukan sedikit. Ya mau tidak mau ya kita keluar biaya lah. Ya, benar. Belum lagi sampai pada waktu hajatan. Itu sebelum hajatan? Belum. 1 bulan itu sebelum hajatan? Belum hajatan. Maka kalau kita pihak kita yang laki-laki ini boleh dikatakan keluarga pihak perempuan ini untuk hajatan setengahnya tanggungan kita. Laki-laki? Iya, tanggungan setengahnya. kita. Oke. Selain dari uang tengepik itu tadi, ya, uang peninggalan itu khusus. Nanti setelah mau hajatan, ya, ini lain lagi. Biaya hajatan besan ini itu tanggungan kita. Tanggungan kita yang ngambil. Jadi kita dari laki-laki itu membiayai resepsinya di tempatnya perempuan. Itu laki-laki. Iya. Misalnya nanti kita mau hajatan, ini tergantung kemauan kita yang ngambil. Mau besar atau sederhana atau mewah itu tergantung dengan kita. Kemampuan kita. Sedangkan kita masih ambisi dengan adat. Tidak mungkin apabila kita memang mempunyai kemampuan, ya, tidak mungkin ini udah kita cari yang sikat yang kecil, nggak mungkin. Karena kita masih ambisi dengan adat. Berapapun biaya
selama masih mampu kita adakan. Ya. Artinya kalau seperti sekarang ya, sekarang aja ya. Selain dari uang tengepik, ini minta tambahan uang 10 juta lagi. Nanti untuk biaya kan kalian mau datang untuk menamukan kalian, masih kasih makan, kasih minum. Nanti kami mau ke sana, keluarga, untuk resepsi di sana. Nanti kita perlu kendaraan. Nah ini biayain dari untuk itu. Padahal uang tengpiknya sudah jelas. Sudah jelas. Karuan, ini karuan ya. Kalau dikalkulasi ya, kita nggak ada ruginya. Pihak yang ngambil nggak ada rugi sebetulnya. Saya katakan nggak ada rugi. Sekarang cari gampangnya aja ya. Kita ngambil gadis. Sekarang biaya tengpiknya 50.000, 50 juta. Nah, nanti nambah lagi paling tidak 10 atau 15. Oke lah 20. Ya, berarti 70. Ya. 70 ini ya, kalau dihitung barang yang dibawa. Barang dibawa itu apa? Kalau kami mengatakan sesan, bekas pindah. Ya. Ini rata-rata kalau orang Lampung, ya, setiap gadis kita diambil, waktu resepsi di sana nanti, apapun kebutuhan rumah tangga, itu kita adakan. Itu dari perempuan yang adain? Iya, dari pihak perempuan. Dipan kita beli, lemari kita belikan, apa-apa kita belikan. Semua alat rumah tangga, kalau selama kita masih mampu, kita adakan semua. Kalau sekarang nggak jarang orang yang bawa mobil. Oh iya? Iya loh. Kalau motor udah banyak, saking banyaknya kalau yang motor. Yang bawa mobil. 2 mobil truk. Kadang-kadang 2 mobil truk. Iya. Enggak mobil pribadi. Enggak mobil. Dibawain mobil. Iya, dibawain mobil. Dapat mobil. Kalau mau dihitung itu sebenarnya enggak ada ruginya. Iya. Nah, ya sekalipun enggak bawa mobil, artinya enggak dibawain mobil ya. Barangnya, kalau 1 truk itu masih terhitung sedikit lah. Segala perabotan rumah tangga pasti ada. Kalau memang ini bukan omong kosong ya. Ini rata-rata. Paling tidak 1 truk. Ini bagi yang apa ya? Yang minus lah. Dari sini kemudian yang saya tangkap itu berarti dalam adat Lampung ini sebenarnya kalau orang ingin berumah tangga itu semuanya itu diharapkan sudah siap. Sudah siap. Ya kan, sudah siap perabotannya segala macam. Bukan kemudian nanti berumah tangga itu yang nggak ada apa-apanya segala macam, malah nanti rumah tangganya jadi kurang harmonis atau bagaimana, kan bisa juga seperti itu. Jadi kalau mau berumah tangga, nah ini bagi semua ini yang kemudian nonton yang ingin mendapatkan gadis Lampung, nah laki-lakinya harus bekerja keras. Ya, betul. Harus bekerja keras. Harus siap. Dan kemudian karena apa? Yang didapatkan itu juga banyak gitu kan. Ya. Jadi bukan kemudian berpikir hanya ngasihnya, wah ini kok mahal amat. Uang ininya kok ini peninggalannya kok mahal amat, ini yang mahal amat. Padahal yang didapatkan juga banyak sekali. Dan itu sudah memikirkan hal yang seperti itu.
Lebih-lebih kan ya. Kalau memang perempuan ini punya ilmu, punya nah, misalnya jadi guru. Kalau kita hitung ya, biaya menjadi guru itu berapa juta sih? Benar, benar. Dokter, guru. Wah, ada yang jadi dokter. Berarti sebenarnya dalam apa namanya adat Lampung itu semuanya itu kemudian ada timbal baliknya. Mahal atau enggak, mahal itu kemudian jika kemudian kita hendaknya hanya nominal uang. Nah, kadang-kadang kan orang kemudian mengeluarkan uang itu kan kok banyak banget gitu kan. Tapi kemudian yang didapat itu sebenarnya banyak. Yang didapat dari ilmunya, dari perabotan atau barang yang dibawa segala macam, ternyata banyak sekali, malah kemudian bisa lebih dari nilai uang peninggalan dan lain sebagainya itu ya, Dato ya. Itu. Sekarang tadi saya katakan tidak ada ruginya bagi orang yang ngambil ya. Nah, sekarang kita kalkulasi aja. Anak kita atau keponakan kita atau saudara kita perempuan ya. Sejak kecil kita urus sampai dia dewasa, sampai dia menginjak mau menikah. Kita mengurus gadis ini udah berapa sih? Iya. Biayanya. Benar. Nah, udah berapa sih biayanya? Pelimpahan kasih sayang dan lain sebagainya. Anak kita mau dibayar dengan harga sekian, apa kita kasih? Nggak mungkin. Nggak mungkin dinilai dengan uang itu. Nah, jadi bukan mahalnya ini kita ini bisnis di dalamnya ini bukan. Ya. Ini bukan. Memang hal-hal yang demikian ya, memang sudah diatur oleh adat. Menurut pendapat kami ini adalah sesuai. Bukan suatu yang apa ya, ada unsur bisnis, ada unsur apa di sana. Itulah penyesuaian dengan kasih sayang terhadap anak ini itu. Tapi juga perlu diperhitungkan supaya nanti setelah menikah dan lain sebagainya bukan malah hidupnya kurang, tapi tetap harus punya pegangan gitu ya. Itulah. Tadi yang seperti tadi dibahas tadi itu ya. Oke, wah ini udah banyak sekali ini. Ini banyak banget ini ilmu yang kemudian didapat ini. Nilai yang apa ya, yang di dalam, nilai plus yang terkandung di dalamnya itu masih ada. Begitulah susahnya kalau kita mau berkeluarga. Oh iya. Jadi karena begitu susahnya kita mau berkeluarga, seharusnya begitu susahnya kalau berpisah. Jadi pisah, cerai, jangan dianggap gampang. Iya, benar. Karena waktu kita mau menikah susah. Jadi cerai jangan dianggap mudah. Jangan dipermudah untuk cerai. Itu kandungan di dalamnya itu. Jadi maaf yang ngomong, ini maaf ngomong ya, kalau menyinggung. Ini maka orang Lampung ya kebanyakan tidak semudah itu cerai. Ya. Karena banyak hal yang dipikirkan, yang dikorbankan. Iya. Sampai janda sekalipun mau menikah lagi, itu diatur oleh adat. Nggak bisa sembarangan itu. Nggak bisa. Itu diatur. Kalau tidak menurut aturan didenda. Itu mempunyai makna menjaga jangan sampai ada rasa dendam. Benar. Terhadap kedua belah pihak keluarga.
Itu diatur. Iya, 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 iya. Sampai-sampai janda sekalipun mau menikah lagi. Itu diatur. Enggak asal, wah mentang-mentang janda, udah nyelonong aja. Enggak bisa. Itu diatur. Iya, iya, iya. Luar biasa. Orang Lampung yang cerai ada dituntut di sana. Suami istri cerai. Apapun permasalahannya. Itu didenda oleh adat. Itu nilainya di sana ya, mempertahankan. Ya. Ini mungkin pertanyaan agak sensitif tapi saya penasaran, Datuk. Oh, Poligami itu diatur nggak? oh ya, bisa, boleh, Boleh. boleh. Artinya kan beristri 2. Ya berisi. Iya, boleh. Tapi kayak jarang ya? Hah? Jarang Memang apa? jarang. Jarang, Jarang ya? terjadi. Nah, Ah. sebab di sana kan memang sesungguhnya kalau beristri lebih dari 1 ini sebetulnya ini kita kembali dengan qadar, ya, dengan qadar. Dengan qadar. Artinya bisa ditolak, bisa juga kita nggak bisa nolak. Iya. Nah, hanya kalau di adat ini tetap ada aturan ya yang tidak menyimpang dari agama. Iya, iya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, diperbolehkan. Diperbolehkan. Berarti juga Kalau suami beristri 2, artinya lebih dari 1, itu boleh. tapi prosesnya tetap harus persetujuan Wah, keluarga itu juga. diatur, sudah ada aturan tersendiri. Oh, iya. Gadiskah yang diambil atau jandakah yang diambil, itu boleh. Wah, luar biasa banget hukumnya. Itu boleh. Hukumnya luar biasa banget ini. Ini harus ada regenerasi. Ya. Semua Oke. ada termuat dalam Kuntala Rajaniti. Oh, iya, iya, iya. Terakhir, Datuk, Ya, yang ya. ingin kemudian disampaikan ke generasi sekarang terkait adat Lampung itu bagaimana? Gimana tadi? Yang ingin disampaikan pesan-pesan Oh, iya, 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 untuk iya, iya, generasi iya. sekarang itu apa, Datuk? Nah, jadi khusus ini dengan generasi penerus suku Lampung khususnya ya. Nah ini ini yang saya tekankan ya di sini. Jadi di sini dikarenakan setelah kita pelajari, setelah kita seleksi hukum-hukum adat Lampung ini mempunyai nilai yang sangat berharga, ya, sangat-sangat positif. Jadi saya ya selaku tua-tua lah ya, tua-tua dan sekaligus tua-tua adat ya. Nah, di sini menyarankan kepada kita ya supaya kita ini mbok yo kita ini pelajari. Jangan kita abaikan, jangan kita remehkan peraturan-peraturan adat yang ada termuat di dalam kitab Kuntala Rajaniti. Sebab di sana ya, kalau kita kaji lebih lanjut, kesemuanya itu tidak ada yang merugikan kita. Tidak ada pelajaran yang menjurus kepada kerusakan, bahkan sebaliknya.
peraturan yang tercantum di dalam Kuntara Kajaniti yang pada intinya untuk mempertahankan kesatuan, persatuan, kerukunan, kedisiplinan, ketertiban kita hidup bermasyarakat. Bukan hanya terhadap sesama kita orang Lampung, kepada setiap siapapun. Jadi di sana ya perlu kita sedikit-sedikit kita pelajari ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan zaman ya. Soal zaman kita ikut dengan zaman. Tetapi kita perhatikan efek daripada mengikuti zaman ini harus kita perhitungkan. Ya. Itu. Kita zaman kita ikut. Nah, tetapi yakin yang diatur oleh adat yang tercantum dalam Kuntara Kajaniti ya, termasuk menjaga dari pergaulan-pergaulan yang menjurus kepada yang negatif. Benar. Yakin kita. Anak muda itu. Ya, terhadap anak muda. Khususnya anak muda itu. Oke, itu adalah tadi kita cukup banyak ya berbicara dengan Datuk Bujang Gadis. Kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kita juga sudah banyak ngobrol sebenarnya tentang adat Lampung. Semoga podcast ini, wawancara ini kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih memahami, untuk lebih belajar tentang budaya Lampung. Terutama untuk yang kemudian agak malas membaca, banyak-banyaklah kemudian ditonton, banyak-banyak kemudian didengar dari kemudian saya rasa banyak kemudian para tetua-tetua dan lain sebagainya yang memahami budaya Lampung. Saat kemudian ada anak muda yang ingin belajar, mereka sangat terbuka dan mereka bahkan sangat senang. Ya, Mereka pasti sangat senang. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih sekali Datuk atas waktu dan ilmunya. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat. Amin. Kami doakan semoga Datuk tetap sehat, Amin. tetap bahagia dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.